Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valena SH. Kali ini aku akan meneruskan di bab 21.2, yaitu Merindukanmu 1. Fiona terus-menerus meneteskan air mata. Dia mencium kedua anak kembar itu. Sayang, terima kasih kau masih mau bertahan dan menunggu mama bangun. Fiona memeluk kedua anaknya itu. Terima kasih kek, sudah merawat mereka dengan baik, kata Fiona. Kakek itu hanya tersenyum. Berapa usianya suster? Apakah mereka sudah memiliki nama? Tanya Fiona. Usianya 1 tahun lebih 2 bulan. Namanya Wibi untuk anak laki-laki Anda dan Wiska untuk anak perempuan Anda. Karena kami menemukan Anda di Jalan W, jadi kami memberikan nama itu. Terima kasih suster, namanya bagus. Fiona sangat bahagia melihat mereka masih hidup. Suster itu juga memberikan barang-barang Fiona dan juga pakaiannya yang berlumuran darah, termasuk toga yang dipakainya saat wisuda. Fiona sedikit demi sedikit mengingat kejadian itu. Fiona menghidupkan handphonenya tapi tidak kunjung menyala, ternyata baterainya habis. Suster, bolehkah aku meminjamkan charger? Tanya Fiona. Suster itu memberikan charger dari dalam sakunya. Sambil menunggu baterai handphonenya penuh, suster itu menawarkan diri untuk melatih Fiona berjalan. Ternyata tertidur terlalu lama membuat kakinya lemah untuk berdiri, seperti lumpuh beberapa saat. Fiona berusaha keras melatih kakinya agar bisa berjalan dengan normal. Fiona berlatih sambil melihat anak-anaknya dari jendela diasuh di halaman panti jompo ini. Mereka sangat ceria dan hatinya begitu bahagia. Fiona mengingat nama Edwin, tapi begitu penasaran siapa dia. Selalu terngiang di kepalanya, bahkan ada sedikit ingatan bersama Edwin. Itu tapi wajahnya masih terlihat samar. Sepertinya hanya handphone itu yang akan membantunya mengingat. Edwin masih terus mencari keberadaan Fiona. Dia pun mencari sendiri ke tempat-tempat yang memungkinkan Fiona pergi ke sana. Tiba-tiba ada telepon berdering memberitahukan jika mereka menemukan keberadaan Fiona. Edwin yang mendengar hal itu sangat senang walaupun lagi-lagi dia harus memastikan kabar itu benar atau tidak. Hari itu juga Edwin berangkat sesuai alamat yang diberikan oleh orang kepercayaannya. Kali ini hatinya benar-benar berharap bisa menemukan istrinya itu. Di panti jompo, Fiona selesai berlatih untuk berjalan dengan normal. Baterai handphonenya sudah full sekarang. Fiona ingin sekali mengingat masa lalunya. Di mana aku bisa melihat nama Edwin? Kata Fiona sambil terus mencari kontak nomor telepon di handphonenya. Kenapa tidak ada nama Edwin? Tapi nama itu yang selalu kuingat. Sebenarnya siapa dia? Kata Fiona masih terus penasaran. Fiona mencari nama di kontak pesan. Di sana nama Edwin juga tidak ada sama sekali. Sampai suatu ketika dia membaca pesan dari sahabatnya Dina. Percakapan ini sangat akrab. Dina itu siapa? Tapi di sini ada Edwin, kata Fiona. Fiona perlahan membaca pesan itu. Dia mencoba mengingat kejadian itu, di mana ingatannya kembali ke masa itu, tapi tidak terlihat dengan jelas. Di sini tertulis, aku dan Edwin menikah. Apa dia ayah dari anak-anakku? Kata Fiona menebak-nebak. Ingatannya terus kembali, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Suster, kepalaku sakit. Fiona terus mengerang. Fiona kembali meringkuk di lantai dan terus memegang kepalanya. Suster itu datang. Nyonya Fiona, jangan terlalu memaksakan diri. Itu akan sangat berbahaya untuk kesembuhan Nyonya. Nyonya bisa tertidur panjang lagi jika terus dipaksakan. Pelan-pelan saja, kata suster itu menjelaskan. Tapi suster, aku hanya ingin mengingat nama. Tapi kejadian di masa lalu aku tidak bisa mengingatnya. Aku hanya bisa mengingat kejadian kecelakaan itu dan kehamilanku. Hanya saja aku penasaran kenapa aku terus menyebut nama Edwin. Mungkin Anda punya kenangan pahit bersamanya, atau justru itu adalah kenangan indah. Bisa jadi orang itu sangat berarti bagimu, Nyonya Fiona, jelas suster itu. Jika memang benar menurut keterangan di dalam pesan ini, dia adalah suamiku. Tapi kenangan bersamanya hilang. Yang aku ingat dia terluka di pelukanku dan tidak ada lagi yang lain. Baiklah Nyonya, sekarang waktunya Anda beristirahat. Anda harus memulihkan kondisi Anda dulu. Baru Anda bisa mulai mengingat lagi masa lalu Anda. Suster itu menyuntikkan obat lagi ke dalam infus Fiona. Fiona semakin mengantuk karena efek obat itu. Fiona kembali tertidur. Edwin sampai di alamat yang dituju. Edwin memarkirkan mobilnya di halaman sebuah panti jompo yang terletak tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Apakah alamat ini tidak salah? Sudah berapa informasi aku terima dan yang aku dapatkan hasilnya selalu nihil. Aku berharap kali ini aku benar.
Edwin masuk ke panti jompo dan menuju ke resepsionis. "Maaf suster, apakah Anda mengenal wanita ini?" Edwin bertanya sambil memperlihatkan foto Fiona. "Nama Anda siapa tuan?" tanya suster itu. "Saya Edwin suster, saya adalah suaminya," jelas Edwin. Suster itu terus memastikan Edwin benar adalah suaminya dari Fiona, karena suster juga takut yang mencari wanita itu adalah orang jahat. "Bisakah Anda memberikan identitas asli Anda tuan Edwin?" kata suster itu sekali lagi. "Ini suster." Edwin memberikan identitasnya. Suster itu mulai yakin orang ini benar-benar Edwin yang dimaksud. "Jika Anda benar-benar Tuan Edwin, saya berharap Anda bisa membantunya mengingat masa lalunya Tuan. Kondisinya sangat lemah saat ini. Dia baru sadar dari komanya sejak setahun yang lalu," jelas suster. Edwin terkejut mendengar hal itu, tapi Fiona koma. Hatinya masih ragu. "Tuhan, apakah Fiona benar-benar ada di sini?" "Di mana istri saya suster?" "Dia bernama Fiona Akti Dewi," tanya Edwin. "Saya antar Tuan ke sana," jawab suster itu sambil mengantar ke kamar Fiona. "Tuan, dia baru saja tertidur, tunggu sampai dia bangun." "Saya tinggal dulu Tuan," kata suster itu meninggalkan Edwin. Edwin memandang punggung yang sangat dia rindukan. Dia berjalan perlahan menemui Fiona di sebelah kanan tempat tidur itu. Betapa terkejut dan bahagianya Edwin ketika istrinya benar-benar masih tertidur dan masih hidup. Edwin meneteskan air mata. "Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk bertemu dengan istriku." Edwin mengambil tempat duduk dan menunggu istrinya itu terbangun. Oke, sekian dulu dari bab 21.2 Merindukanmu 1. Tunggu di episode selanjutnya di hari Kamis dan hari Sabtu dan Minggu ya, karena aku akan update untuk episode terakhir. Oke, thank you.